Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang aplikasi lain dari determinan, yaitu untuk menghitung inverse dari sebuah matriks. Kita akan menggunakan operasi baris elementer. Kita juga akan menggunakan operasi baris elementer untuk menghitung inverse dari sebuah matriks. Kemudian kita akan bandingkan dengan menghitung inverse dari matriks dengan menggunakan determinan. Diberikan matriks ukuran 3x3 sebagai berikut. Kita ingin menentukan inverse dari matriks tersebut dengan menggunakan dua cara, yaitu menggunakan operasi baris elementer dan menggunakan determinan. Metode pertama yaitu menggunakan operasi baris elementer. Perlu dicek atau perlu diperiksa nilai dari determinan matriks koefisien dari sistem dari matriks A untuk bisa menggunakan metode inverse dengan menggunakan sistem persamaan linear atau operasi baris elementer. Pada contoh ini didapatkan determinannya adalah min 8, yang artinya inverse dari matriks ini ada. Metode menggunakan operasi baris elementer untuk menentukan inverse dari sebuah matriks dilakukan dengan cara membuat matriks augmented yang berisi bagian kiri adalah matriks A, bagian kanan adalah matriks identitas, sehingga matriks augmented berukuran 3x6 dan dilakukan operasi baris elementer, yaitu menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, sehingga matriks bagian kiri akan berubah bentuk menjadi identitas. Langkah pertama membuat nilai 4 dan 3 pada kolom pertama menjadi nilai 0. Kemudian dengan operasi baris, yaitu baris 2 dikurang dengan 4 kali baris 1. Kalau kita gunakan simbol yang dari penjelasan sebelumnya, ini adalah baris 2 dikurang dengan 4 dari baris 1, dan demikian juga operasi yang berikutnya, dan yaitu baris 3 dikurang dengan 3 baris 1, yang mereka dilakukan bersamaan karena berdampak pada baris yang berbeda, sehingga diperoleh matriks augmented yang kedua. Dan untuk mendapatkan unsur pendahulu 1 pada baris kedua dibagi dengan min 3, kemudian dilakukan operasi baris 3 di dalam hal ini pada bentuk ini dibagi dengan min 4, kemudian dilakukan operasi baris 3 dikurang baris 2. Hasil yang diperoleh yaitu matriks yang pada baris 3-nya masih memuat min 2/3. Kemudian baris 3 dikali dengan min 3/2, sehingga diperoleh nilai 1 pada unsur pendahulu 1 pada baris ketiga. Kemudian dilakukan operasi substitusi balik untuk menghasilkan matriks eselon baris tereduksi. Pada tahap ini sudah diperoleh sebuah bentuk yang disebut dengan matriks eselon baris. Kemudian dilanjutkan untuk
mendapatkan matriks eselon baris tereduksi dengan melakukan substitusi balik, dan kita peroleh hasil dari substitusi balik, sehingga bentuk terakhir adalah bentuk dari matriks eselon baris tereduksi. Matriks eselon baris tereduksi. Hasil dari matriks eselon baris tereduksi menghasilkan bagian kiri akan berubah menjadi bentuk identitas, bagian kanan adalah inverse yang kita dapatkan, sehingga kita peroleh inverse dari matriks A, yaitu matriks yang isinya 3/8, min setengah, 7/8, min 1, 1, min 1, 7/8, min setengah, dan 3/8. Kita verifikasi hasil dari inverse yang kita peroleh dengan cara melakukan perkalian dari dua buah matriks A dengan inverse-nya tersebut, yang proses perkaliannya menghasilkan nilai atau bentuk identitas. Hal ini membuktikan bahwa matriks yang kita peroleh sebelumnya benar-benar adalah inverse dari matriks atau matriks inverse yang kita cari dari matriks A yang diberikan. Berikut kita akan masuk pada metode kedua atau cara kedua untuk menentukan inverse dari matriks. Dengan memakai matriks yang sama pada metode 1, kita menghitung minor dari matriks tersebut, matriks A. Untuk matriks ukuran 3x3 kita menghitung 9 minor, di mana minor diasosiasikan dengan posisi dari elemen dalam matriks. M11 berarti minor yang berasosiasi dengan elemen A11, di mana baris 1 kolom 1 dihapus. Kita dapatkan hasil minor, yaitu untuk M11 diperoleh min 3, dan M21 min 4, M31 min 7, demikian seterusnya sampai dengan M33 nilai yang diperoleh adalah min 3. Ke-9 minor tersebut dapat diatur sehingga diperoleh matriks yang isinya adalah nilai-nilai minor tersebut, dan hasilnya kita sebut sebagai matriks minor dari M. Dan ini adalah matriks minornya, yaitu isinya min 3, min 8, min 7 sampai dengan min 3. Kemudian matriks minor tersebut dirubah menjadi matriks kofaktor dengan cara dinilai dari minor tersebut dikali dengan pengali yang mempunyai rumus min 1 pangkat I plus J. Untuk simbol yang ada dalam penayangan ini sedikit berbeda dengan apa yang kita sudah berikan di kelas, yang pangkatnya di sini mulai dari 0, harusnya dari apa yang kita sajikan di kelas adalah 1, kemudian berujung pada 3 plus 3. Walaupun nanti hasil atau dampaknya akan sama dengan pergeseran yang terjadi ini. Dan diperoleh matriks kofaktor yang perbedaannya dengan minor, yaitu ada yang nilainya sama dan ada yang nilainya berbeda. Jadi pada posisi jumlah pangkatnya genap, itu nilai elemen matriks minor sama dengan elemen dari matriks kofaktor.
Untuk posisi yang pangkatnya nanti ganjil, kita dapatkan elemen dari minor itu adalah negatif dari elemen dari kofaktor. Kemudian dari matriks kofaktor kita hasilkan suatu matriks yang disebut dengan adjoint, yang adjoint dari matriks A, di mana adjoint ini diperoleh dari matriks kofaktor ditransposkan. Jadi matriks yang tadi ditemukan kita transpos, dan itu kita sebut sebagai matriks adjoint dari A, atau disimbolkan dengan adjoint dari A. Kemudian dengan mencuplik determinan dari A yang sudah kita hitung sebelumnya pada metode 1, kita dapatkan determinannya, yaitu nilai min 8. Hasil yang diperoleh untuk adjoint dan determinan akan menentukan inverse dari matriks atau matriks inverse yang dari matriks A. Rumus untuk matriks inverse yaitu adjoint dibagi dengan determinan dari A, dan dihasilkan inverse-nya yaitu tertera sebagai berikut: 3/8, min setengah, 7/8, dan seterusnya. Kalau kita bandingkan dengan metode 1, kita dapatkan hasil yang sama, yaitu inverse-nya merupakan matriks yang nilainya sama. Sehingga kita bisa menggunakan dua metode ini tergantung dari bentuk yang lebih sederhana atau yang lebih membuat penyelesaiannya lebih cepat. Demikian materi atau soal yang terkait dengan aplikasi determinan untuk menghitung inverse dari sebuah matriks. Terima kasih atas perhatian.